Oke, udah lengkap. Sebenarnya nunggu Pak Arizal tuh ya, karena kalau saya jalankan rekaman dia nggak ada kan jelek tuh dia namanya. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Oke. Tadi kan kita boleh ya Pak menanyakan poin utamanya apa, boleh diringkas seperti itu. Nah, itu kan tadi kayak membuat coach itu kayak ilfil aja gitu ya. Nah, supaya mereka Enggak, kembali. kayak ilfil dia kalau ditanya yang berbeda. Oh, yang penting nggak kelihatan sama banget gitu ya sama yang dia sampaikan. Oke, siap. Yang paling penting Anda nggak usah mikir jauh-jauh. Kalau Anda mikir jauh-jauh, otak Anda mikir, ya Anda nggak bisa nangkep dia karena otak pikiran Anda fokus Anda ke dalam bukan ke koci. Oke. Nggak usah prejudis, nggak usah prasangka. Apa adanya aja udah. Terus saya lagi punya teman namanya Bu Windy. Bu Windy makan, saya juga makan. Dan Bu Tini juga makan. Jadi semua pada makan nih. Iya Pak. Sarapan. Iya, saya Tadi juga belum ngantrinya sarapan. panjang Bu, Pak, ngantrinya panjang. Kalau nggak ngunyah nggak enak ya Bu, saya hargai itu. Timbang kayak Pak Anton deh tadi nggak ada makannya dia jaga image. Kayaknya dia nggak punya Pak. Dari Atalia cuma seorang kan? Oh, saya gojekin Pak. Iya, yang lain yang satu sekolah siapa aja coba angkat tangan? Yang ada teman satu sekolah? Tidak ada Pak. Ada tuh Pak Mulyono sama Bu Ya, Wita sama satu Pak sekolah. Mul. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Baik Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Oh sorry, saya lanjut jelaskan ini dulu. Ya jadi habis ini kita latihan Tirta, ya. Ini jam 10.19, lalu Anda asinkron. Asinkron itu apa? Nonton di video di LMS. Ada 4 video segala macam. Tapi saya lebih prefer nonton boleh, bisa cepat, tapi latihan Tirta tiap orang di rumah aja nanti. Ya. Oke, habis itu sore nanti jam 2 kita ngumpul lagi peta percakapan lalu latihan percakapan. Sebenarnya yang utama itu adalah latihannya dan latihannya kita udah tadi pagi. Oke? Yuk, kita masuk sekarang ke matriks kita. Ini laks diaks. Alur percakapan coaching. Aduh, makan belum kelar udah ngajar lagi, tapi nggak boleh kena peserta. Kan nggak profesional. Ngedumel sendiri semoga nggak ada yang dengar. Amin. Ini ngajar apa stand up komedi sih? Kita lanjut. Di akhir sesi 2 ini, calon pengajar praktek diharapkan dapat menjawab pertanyaan. Bagaimana sih sebenarnya jalannya alur percakapan coaching? Pertanyaan panduan ini ditanyakan bila peserta belum latihan. Sayangnya, di materi ini sudah ada yang latihan dan sudah ada yang nonton Pak Anton dan Bu Wiji. Jadi susah ditanya ya. Pertanyaan praktek, pemantik. Apakah pertanyaan dan cara orang bertanya mempengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya? Suaranya mana? Iya, mempengaruhi. Iya Bapak. Bagaimana mekanismenya sehingga pertanyaan dan cara orang bertanya itu bisa mempengaruhi pikiran perasaan teman bicaranya? Timing dan urut dan timing. Ya. Percakapan seperti apa yang digunakan dalam coaching? Apakah ngalor ngidul nggak jelas atau ada urutannya atau ada bagaimana? Ada urutannya. Tidak muter-muter. Tidak membulat. Dan harus tajam, harus mancep di dalam, Pak. Apa bedanya percakapan coaching dan percakapan lainnya? Kalau percakapan coaching itu sudah ada panduannya. Kalau percakapan biasa ngalor ngidul aja. Apa yang perlu dimiliki seorang untuk dapat melakukan percakapan coaching depan S? Sabar. Untuk memberikan ruang alias presence. Pikiran dan badan dan hati ada di satu tempat. Udah kelar. Ya, oke. Ini ya dalam sesi coaching, penggunaan kompetensi coaching ya, itu akan ada alur yang harus diikuti. Sesi coaching harus terjadwal lamanya 30-90 menit. Kalau pekerjaan dalam percakapan lain itu bisa nggak terjadwal dan didorong oleh kebutuhan untuk memiliki teman berpikir atau ngobrol, curhat, menghadapi situasi tertentu atau kebutuhan untuk mengetahui kemajuan. Jadi bedanya di situ. Ingat,
Anda harus selalu siapkan presence, kehadiran penuh. Pikiran, badan, dan hati sebelum melakukan sesi atau percakapan coaching. Jangan sampai keganggu. Ya, jadi untuk bisa presence atau hadir sepenuhnya adalah pastikan Anda fokus tadi. Jangan melakukan coaching kalau Anda lagi nggak bisa ninggalin jam kerja sibuk Anda. Atau Anda sedang sakit. Harus sabar, sabar, sabar. Ya, karena kalau sabar bisa macam-macam. Dan selalu pengen tahu, terbuka sehingga Anda nanya, bisa tahu kata kunci, nggak ngasih label, nggak ngatain si coachingnya macam-macam, ya. Tahan diri untuk nggak ngasih nasihat, tahan diri untuk nggak ngasih solusi, pusatkan rasa ingin tahu pada apa yang ada di balik ucapan-ucapan atau pemikiran coach dengan cara penggalian kata kunci sampai 3 kali ngedalemin. Nah, dalam coachingnya di guru penggerak kita mengenal istilah TIRTA. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuannya apa nih? Udah ada tuh yang saya WA-in. Identifikasi, apa yang harus diidentifikasi? Ada 2. Yang satu situasi saat ini, yang kedua adalah ide solusi. Lalu setelah itu baru bisa bikin rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab komitmennya. Ya, ini udah dicontohin. Jadi kalau masih nggak ngerti juga, keterlaluan. Kalau bahasa jangdutnya, terlalu. Ya. Tujuan, ya. Apa yang kita mau tanya di sini teman-teman? Nah, saya capek ngejelasinnya. Gimana kalau kita ganti tampilan? Ya, ada di Notepad. Notepad saya di mana? Bentar ya teman-teman. Banyak banget sih yang dibuka nih file. Oh iya, ini apa? File link Zoom. Kita mulai lagi. Ya, kita bagi ini saja. Nah, jadi kita udah lihat tadi kan ada yang namanya tujuan. Nah, ya, sip. Teman-teman, yang kelihatan apa di layar? Notepad aja apa sama PowerPoint di belakangnya? Ada PowerPoint. Ada Notepad, ada PowerPoint. Oke, tadi saya udah kirim pakai WA ya. Satu tujuan, ya tuh. Udah ada kan di sini tujuan? Ada. Betul? Ada Pak, ada. Pak Ibun kenapa pakai 3B? Kenapa ini semua penting? Itu boleh ditanya boleh nggak? Kalau ternyata nggak penting, ya karena emang tugas, nggak usah tanyain yang 3B, oke? Jadi 3B nggak penting, nggak usah ditanyain. Identifikasi kondisi masalah, ya ini juga nih kan tanya 456 18 40. Lalu identifikasi solusi, ide. Kita nyebutnya TIRTA, tujuan, identifikasi, ya identifikasi ada 2, kondisi masalah lalu ide solusi. Kemudian rencana aksi, terakhir TIRTA tanggung jawab. Tanggung jawab itu penutup saya bilang, ya. Nah, ya ini komitmen Anda itu sebenarnya bagian dari tanggung jawab, ya. Rencana aksi, seperti apa komitmen Bapak itu ada di tanggung jawab. Ya, ini saya tulis penutup, ya, syarat tanggung jawab. Ya, sebenarnya itu udah masuk di atas nih rencana aksi dan tanggung jawab. Ini saya pindahin aja. Rencana aksi, tanggung jawab. Itu ada di sini. Ntar saya kirim ulang ya ke grup. Nah, teman-teman, inilah yang kita sebut tadi dengan pertanyaan tadi. Kalau di tujuan apa gitu ya. Dan tadi agenda topik pertanyaan hasil percakapan. Ya. Apa agenda topik percakapan kita kali ini? Apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan dari percakapan ini? Nah, itu outputnya. Lalu identifikasi. Ingat, identifikasi ada 2. Yaitu apa? Kondisi sekarang. Kondisi sekarang dan solusi. Ide solusi. Ya. Lihat coba yang diajarin cuma ini doang. Kalau Anda suruh bikin kata-kata, pertanyaan stres nggak? Pusing. Sayangnya udah ada contekan ya. Enak banget. Alhamdulillah. Nah, lalu rencana aksi. Ya, setelah bobot persen ketahuan, ya, maka kita bisa tanya rencana aksinya. Nah, tahap ini adalah tahap mengeksplorasi gagasan atau kemungkinan rencana. Jika coach sudah bisa melihat situasi dengan baru, tahap 1 biasanya sudah siap diajak mengeksplorasi gagasan atau alternatif baru. Itu kalau pakai pendekatan kelas lain, Pak. Kalau kelas kita mah udah gampang. Anda ikuti pertanyaan saya pasti dapat kok. Saya mau nanya. Tadi yang kita coaching dengan Pak Anton, menurut Anda topiknya berat atau gampang?
Cukup berat kan? Topik Pak Anton berat. Topik yang Pak Anton sampaikan itu. Keren Iya, banget. tapi Anda bisa dapat cukup lengkap. Pak Anton cukup puas gak dengan hasilnya? Puas. Lihat tuh ya. Dengan Iya. model gitu aja Bu Wiji udah luar biasa tuh. Udah lulus Bu Wiji. Ya. Jadi syarat kelulusan cuma satu. Keren. Baca. Jangan ngarang. Baca. Ya, Tidak kalau perlu kelas lain kagak. improvisasi. Kalau kelas lain nggak bisa karena dia harus siap mengajak mengeksplorasi gagasan baru. Dia pakai pendekatan rasa untuk nyari ide. Saya emang enggak, pertanyaannya aja urutin, udah selesai. Biasanya dari tahap ini bisa keluar 1 sampai 3 gagasan. Pak Anton gagasannya tadi banyak banget. Lengkap. Ya. Nah, tapi yang paling penting tanya nanti kasih bobot. Ya. Di tahap ini coach boleh brainstorming atau berbagi pengalaman jika diminta. Saya bilang mah enggak. Ini pertanyaannya, apa saja yang Bapak mau lakukan? Apa saja tahapan kerjanya? Apa ada ide untuk capek? Ikutin yang saya kasih aja udah. Ya, setelah nah paling penting adalah tanya dari ide tadi bobotnya berapa persen. Setelah ketahuan, oke, kalau coach masih bingung, maka lakukan pertanyaan solusi. Coba dengerin baik-baik semuanya. Pertanyaan solusi itu apa? Ya, pertanyaan solusi pertama adalah, Pak, dari semua yang tadi dibicarakan ada ide apa? Terus dia bilang, nggak dapat ide saya, Pak. Yang tadi masih belum lengkap, saya masih nggak yakin. Oke. Kalau semua dijalankan berapa nilainya, Pak? Masih 6, Pak. Masih 7, Pak. Belum 8, belum 9. Oke. Kenapa kejadian kayak gitu? Karena nih anak mainnya kurang jauh. Karena dia nggak punya cukup pengalaman. Karena dia ternyata masih harus di training. Karena dia ilmunya masih kurang. Karena pengalamannya masih kurang. Kalau udah kayak gitu kita pakai perumpamaan. Ya. Contoh gini. Pak, Bu, tetap buat saya ini kayaknya berat banget. Nih saya mute, hilangin dulu. Buat saya ini susah banget, Pak. Tetap, Pak, walaupun dari tadi buat saya masih kayaknya sulit, Pak. Kayaknya saya udah khawatir, Pak. Dan saya mundur aja deh kalau gini caranya. Saya udah khawatir, saya udah takut, Pak. Saya nggak bisa. Bener saya takut, Pak. Bener, Pak. Ini, aduh, Bu, mohon maaf, ini isunya ibu nggak mampu atau ibu mental ibu nih yang nggak siap? Atau gimana ini, Bu? Aduh, Pak, kayaknya mental saya nggak siap, Pak. Ini susah banget, Pak. Buat saya susah. Kalau udah ketemu kayak gitu ngomongnya gimana? Jadwalkan ulang ya Pak ya. Hah? Apa yang membuat Jadwalkan ulang nih Pak. tidak Ya tetap mampu? di jadwal online jawabannya kayak tadi. Saya mental saya belum siap nih, kayaknya saya susah, Bu. Saya udah takut duluan, udah susah. Buat saya ini berat banget, susah. Digali tujuannya, Pak. Digali tujuan awalnya apa? Mungkin bisa Lihat tujuan awalnya ditanyakan. seberapa penting ini, itu mungkin dia perlu dilihat dulu, ini penting banget buat masa depan saya. Ibu ingat ketika Ibu bilang kenapa ini penting? Karena Ibu bilang ini penting buat masa depan Ibu. Kalau Ibu kita hubungkan, Ibu mundur dibandingkan dengan tadi yang tujuan pertama, iya sih Pak, tapi tetap aja saya merasa, udahlah nggak apa-apa mundur aja deh, timbang saya stres nih, saya khawatir. Saya nggak bisa. Apa yang bisa Ibu lakukan yang paling mudah? Nggak ada yang mudah, Bu. Susah. Nggak ada ya? Buat saya susah. Apa yang membuat susah? Apa saja? Lo lihat tuh, pendekatan Pak Anton ini senyum-senyum aja tuh dia. Gue nyari. Kalau gue nggak bisa jawab, gue senyum-senyum aja nih. Bakal dihajar sama Pak Ibun. Susah nih kayaknya dia. Pinter dia tuh, dia nunggu begitu dapat ide, semua ada baru dia masuk. Kalau nggak dia diem, lihat aja observasi. Pinter tuh Pak Anton. Pak Mulyono juga gitu, emang laki-laki hebat emang. Apalagi Pak Rizal. Apa yang bisa Bapak lakukan di waktu dekat ini? Mundur. Saya siap mundur, Bu. Kalau pertanyaannya, apakah ini solusi yang terakhir yang Bapak mau ambil gitu, Pak? Iya, Bu. Saya akan mundur. Dan ini akan menjadi kesuksesan Ibu sebagai TGP punya PP mundur. Kalau gitu kita lihat lagi, Pak. Kita lihat lagi tujuan lagi yuk, Pak. Gitu, Pak. Kita kembali ke tujuan yuk, Pak. Iya, tujuannya sekarang saya mau mundur aja. Saya mau hidup yang bahagia. Saya nggak mau capek lagi, udah berat, udah susah. Buat saya ini berat banget. Kalau kenapa Bapak tidak mau berusaha sekali lagi gitu, Pak? Ya kan udah dijelasin dari tadi. Ibu nanya kenapa masa lalu aja yang dibahas. Sakit hati saya kenapa dirobek-robek, Bu? Apa yang kalau berat? gitu? Di tadi yang diomongin semua itu, semuanya berat. Saya khawatir, saya merasa mental saya nggak siap, nggak kuat. Ayo kita Terlalu berat buat saya.
Dari 1 sampai 10 Pak, Bapak berada di titik mana? 1. Supaya bisa mencapai ke 9 Pak. Kira-kira ayo kita runtutkan langkah-langkahnya Pak. Mundur. Kan kita mau ke 9, berarti Iya, kalau maju udah 9 dong. hidup saya udah tenang, Bu, udah gak stres lagi. Wah, sulit banget. Ini diajarin kok pada stres gitu. Kalau begitu. Kira-kira ada yang bisa bantu untuk biar nggak mundur gitu loh, Pak? Ya Ibu Ada yang nggak urusin kira-kira lah, Bu. siapa Biar yang Ibu yang kerjain deh, Bu. Saya terima aja deh. Gimana, Bu? Ada tidak Pak di Tidak ada. rekan kerja Bapak? Tidak ada. Oh, Di rekan kerja Bapak yang memiliki seperti ini, kesamaan seperti ini? Nggak ada, Bu. Yang mundur cuma saya aja kayaknya. Yang lain mah bisa aja, sukses aja tuh kayaknya. Apakah apakah Bapak dengan pernah mundur bisa nyelesain baca? masalah? Iya, saya nggak stres lagi. Apakah Bapak pernah membaca atau nonton di YouTube gitu Pak tentang kesuksesan seorang? Itu hidupnya beda, Bu. Itu orang-orang hebat. Saya orang nggak hebat. Saya tahu diri lah, Bu. Ada yang bisa saya bantu nggak, Pak, selain mundur? Ibu yang ngerjain aja deh, Bu. Semua tugas saya gimana? Ntar saya bantu Ibu. Selain saya yang ngerjain, Pak, Mundur. gimana kira-kira? Selain Mundur. mundur, kan tadi dibilang selain mundur. Ah, udah Selain saya capek, Bu. mundur, Saya selain mundur saya aja deh, Bu. mengerjakan. Besok HP saya blokir ya, Bu. Jangan dong, Pak. Masa diblokir? Kan Ya udah diblokir capek nggak saya nyelesain masalah, stres. Saya Pak. lagi stres dipaksa-paksa mulu. Oke, kita kasih waktu berarti ya, Pak. Pertemuannya besok lagi ya. Ya, besok saya mundur. Ntar Ibu tinggal Jangan tanda tangan. dong. Baik Pak, kita mulai Itu dari Bapak melihat coba tugas jangan mana bagi yang ya. sulit Kita bagi kasih Bapak. waktu dulu. Mari kita lakukan bersama-sama. Ayo kita bersama-sama siap. Mundur, kita mundur. Bukan mengerjakannya Pak. Kita Kan tadi mundur. tugasnya sulit. Mari kita mundur. Ayo kita bersama-sama. Oke, sekarang kita runtutkan ya Pak. Apa sih yang menyebabkan Bapak kok mundur? Yuk kita tulis yuk satu persatu kita runtutkan. Saya merasa nggak mampu. Saya stres. Saya nggak kuat. Oke, sekarang apa yang membuat Bapak stres nggak mampu itu apa? Coba bisa Berat, Bu. dituliskan. Kayaknya sulit banget, Bu. Tugasnya ya. Bisa Bapak Semuanya kayaknya nggak ceritakan kepegang. seberapa Waktu, berat tenaga, Pak? kemampuan. Coba. Saya merasa nggak mampu, Bu. Tapi Bapak sudah Oke, sampai di tahap waktu, ini. tenaga. Waktu, Ini sudah tenaga, tahap terakhir, Pak. kemampuan. Ada lagi Pak? Ada lagi? Udah itu, Bu. Waktu, tenaga, kemampuan itu aja Pak? Iya. Berat banget buat saya ini, berat banget, Bu. Oke, Tapi kalau Bapak tadi masih punya keberat- semangat. Iya, semangat Apa yang- mundur. Apa yang bisa Bapak tidak Ayo kalau udah ketemu Yang kayak gini paling- gimana? Ayo. Yang paling, kalau dari tadi Pak, waktu, tenaga, kemampuan, mana yang menurut Bapak paling berat? Mental Kita saya, Bu. prioritaskan. Waktu, tenaga, kemampuan Pak. Mental Mental saya, berarti gara-gara 4. itu mental saya jadi nggak mampu udah. Kita tambahin ya Pak, waktu, kemampuan, tenaga, mental. Dari Ya. 4 itu Pak, mana yang paling berat? Mental, Mental. Mental kira-kira berapa persen Pak? 100%. Kan 99%, ada Bu. 4. Ya udah Ada 4 99%. ya. 99%. Lalu waktu Masih ada 0,3, 0,3. Kemudian tenaga 0,3, 0,3. Lalu di apa? 0,35, 0,4. Nah, 0,4. Oke. Berarti kita fokus yang ini ya Pak, yang 99%. ya, Ibu dari tadi ngomongnya gitu ya. aja, Ibu. Ngebulet-bulet. Ayo, yang lain latihan. Katanya mau tahu kalau udah ketemu kayak gini gimana. Jadi Udahlah, penasaran, saya Pak. mundur aja. Bapak sebagai GP kan bangga ada satu PP-nya mundur. PP kan bangga kalau guru praktek, pengajar praktek ada CGP-nya mundur kan bangga. Betul nggak? Paling nggak ada beda sama yang lain. Yang lain nggak ada yang mundur, di tempat Bapak ada yang mundur. Kan enak. Jangan. Ya enggak lah, Pak. Beda gitu loh, laporannya beda gitu loh. Oke. Gimana? Apa ya? Maka pada saat itu Anda harus nggak boleh lagi pakai pendekatan logik. Ya, Anda pakai pendekatan perumpamaan.
Seandainya Bapak mundur, Bapak sudah sampai di setengah perjalanan, apakah nanti setengah perjalanan yang sudah Bapak lalui itu tidak sia-sia? Mari kita sama-sama maju Enggak, untuk itu ke ibu aja yang tahap maju. selanjutnya. Itu logik. Itu logik. Itu logik ya. Logik ya. Ayo yang lain, cowok-cowok jangan bikin malu. Ayo ngomong, cewek mulu yang ngomong. Ayo Pak, peluang cuma Pakai- sekali adanya. Pakai Kapan pendekatan lagi? apa tadi Pak? Pendekatan Perumpamaan. 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 Yang kedua, pendekatan religi. Jadi Anda kalau orang udah mati apinya, pernah nyalain api unggun nggak? Yang pernah nyalain api unggun angkat tangan. Oke. Kalau api unggun apinya tinggal bara, kita siram pakai bensin, itu akan nyala besar atau malah mati? Besar. Mati. Mati Pak. Mati. Gimana? Hah? Kita Gimana? tambahin kayunya. Harus dikipasin pelan. Nah, kasih bahan yang udah terbakar, kipas-kipasin sampai jadi ada api. Setelah itu api kecilnya dibikin api pelan-pelan dikasih agar api besar. Kalau udah besar baru boleh disimpan, siram dengan bensin. Kalau enggak. Berarti Ya. mungkin begini ya Pak. Jadi artinya apa? Baik, Anda harus bikin api baru, api semangat baru dalam hati. Tapi yang pertama adalah buat agar pemahaman dia di hati kecil dia, ya di hati kecil dia pemahaman dia tentang berat itu turun dulu pakai perumpamaan. Setelah itu baru akan hidupkan lagi semangat baru. Pakai pendekatan religi bisa, pakai pendekatan orang dicintai bisa. Ini udah teknik advance nih. Ayo Pak, semangat. Baik, Pak. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Ini adalah ujian. Iya Bu, makanya saya nggak mau jadi pohon yang besar. Baik Bapak, kalau begitu Saya pengen berlindung di pohon yang besar, jadi ibu aja pohon besar, saya di pohon kecil di bawah ibu di rumputnya aja, boleh nggak? kalau begitu Kekuatan Pak, kita break dulu. Kita Ya Bu, 3 bulan ya Bu. berwudu dulu. Cukup 15 menit ya Pak. Itu bukan Kita break Bu, breaknya dari Salah. kerjaan Bu. Cuti Bu, 3 bulan lah ya. Kita break dulu, kita wudhu dulu, kita berdoa dulu, kita sholat duha dulu ya Pak. Kita merenung. Mas saya Kristen Bu. Renung dulu. Kita berdoa dulu. Ibu aja sholat duha saya kagak ngerti. Apa ya? Ayo yang lain. Mau dikasih tahu jawabannya nggak? Ayo Pak, kita Penasaran, ntar dulu Ya. Pak. penasaran ya. Oke, Pak, sekarang kita pada mari tahap tenangkan ini- diri ya. Coba pikirkan kembali, kita ulangi kembali apa Tahu. niat Bapak gitu. Di awal Bu, ini untuk apa? Saya ngomongin ya Bu. Bu, saya udah ngerasain kemarin diperkosa Bu. Sekarang Ibu minta saya ngulangin lagi. Pikirkan lagi. Saya trauma Bu. Fokus ke yang lebih mendasar Pak. Tujuan awal Bapak selain memikirkan Saya kendala merasa yang harga diri saya diperkosa di sini Bu. Sakit hati saya Bu. Tapi kita tidak bisa seperti ini Pak. Mari kita susun kekuatan kita untuk maju lagi ke depannya supaya Bapak lebih mudah. Ibu belum pernah ketemu Mengerjakannya. orang yang narkoba, Ibu belum pernah ketemu orang yang stres banget sampai dia mau gila. Bapak, Ibu belum pernah ketemu coba- orang yang di KDRT kan digebuk-gebukin tiap hari sehingga dia merasa lebih baik bunuh diri. Bapak coba dibayangkan dia- kalau Bapak mundur itu Tapi Lebih baik hidup saya jadi seperti sebelum saya ikut program ini. Bapak, ada loh teman Bapak, seangkatan Bapak yang juga merasakan hal yang sama. Tetapi dia bisa keluar dari masalah ini. Mana Bu orangnya? Sini coba ngomong sama saya. Masalah sama nggak sama saya? Beda masalahnya. Dia mah orangnya hebat, dia betul banyak ngebantuin. Saya udah susah hidup saya Bu. Cuma Pak boleh nggak minta waktu Bapak, kita akan ketemu teman saya Pak yang permasalahannya sama seperti Bapak, dia sukses bisa nggak jadi mundur. ya boleh aja Bu. Nah, kapan kita atur waktunya itu Pak? Yuk Ya kita Ibu yang ketemuan. ngatur ya Bu. Perhatikan. Yang saya ngomongin mungkin nggak ketemu orang yang kayak gitu. Anak yang udah frustasi. Ada Pak, ada. Ada, Pasti. bisa terjadi. Anak yang udah pernah mau bunuh diri. Pasti. Udah goret-goret. Pakai cutter. Ya kalau udah kayak gitu gimana?
Maka pendekatannya either pakai konseling atau ini perumpamaan, Konseling. ya, lalu cerita, lalu contoh. Ya, tapi yang paling utama perumpamaan dulu. Kalau langsung cerita dan contoh tanpa perumpamaan nggak bisa. Perumpamaan dulu karena itu menghilangkan emosi yang tinggi. Ya, jadi tahapan nomor 1 perumpamaannya dulu. Ya, cerita dan contoh, maka Anda harus siapin cerita dan contoh yang detail. Kalau nggak detail, nggak bisa. Nama dia nggak boleh kasih pendekatan, kamu harus gini, kamu harus gitu. Tadi ada yang menjelang, ayo kita ini, yuk kita istirahat dulu. Nggak boleh. Itu perintah, itu instruksi. Anda harus tanyakan dengan elegan, apa yang bisa Bapak bisa ambil dari cerita ini. Jadi nggak boleh Bapak harus seperti itu, nggak boleh. Kalau digituin dikasih tahu, ini hidupku bukan hidupmu. Kita beda. Jangan kau campur-campuri dan suruh orang mengikuti hidup. Kau tidak menjalani hidupku, janganlah kau coba untuk menilai dan mencerca hidup orang yang kau tidak pernah jalani. Kopi ini dulu pernah hangat, kopi ini dulu pernah panas, tapi karena dulu kau diamkan, sekarang dia dingin. Janganlah kau salahkan aku lagi. Ayo ngomong apa coba kalau dia ngomong kayak gitu pakai perumpamaan semua. Ayo jawab. Umpamanya Bapak mundur, apakah tidak lebih menyusahkan Bapak nantinya? Itu pertanyaan logika apa emosi apa perumpamaan? Perumpamaan. Apaan itu logika? Kalau mundur nggak nyusahin, logik itu. Perumpamaan itu kayak peribahasa, kayak pantun. Ibarat, itu perumpamaan. Ibarat ya. Ibarat berlian apa? Pak, supaya menjadi indah dia harus ditekan, dia harus dibakar, dia harus melalui berkali-kali proses sampai dia akhirnya menjadi indah. Seperti itu mungkin Pak untuk proses ini yang Bapak lalui. Ibu udah bagus banget. Atau perumpamaannya. Tapi sayangnya adalah nggak boleh kata dibakar. Ya karena saya udah capek dibakar. Kalau dibakar lagi saya bisa pecah. Perumpamannya naik tangga, saya Pak. Udah Ya, siap. ya. Saya udah gelas yang retas yang siap hancur, Bu. Atau perumpamaannya naik tangga. Daun yang sudah kering dan sangat rapuh. Kalau Ibu mau bakar lagi habis saya, Bu. Jawab coba. Bapak suka cerita apa? Apa gali hobinya dia gitu, gali hobinya dia gitu Pak. Terus ngomongin ke hobinya, terus mulai ngebawa ke pembicaraan. Boleh, itu juga bagus. Tapi berarti udah nggak coaching. Kalau memberikan perumpamaan seperti naik tangga, Pak, mungkin Boleh, mencapai coba. satu tempat. Kalau kita turun lagi gitu. Boleh pakai coba perumpamaannya. Oke. Bapak, sekarang Bapak sudah ada di tangga ketiga. 2 tangga lagi Bapak akan menikmati hasilnya. Kira-kira nih Pak, untuk tangga keempat dan kelima, kita sama-sama yuk kita buatkan langkah-langkahnya untuk menuju ke tangga keempat dan kelima. Di Jangan mata sampai saya kita tangganya masih ada turun. 100 langkah lagi, Bu. Dan kaki saya udah patah, udah nggak bisa dipakai buat melangkah. Apa yang bisa saya bantu untuk menemani Bapak sampai ke tangga keempat? Biarkan kaki saya sembuh dulu, Bu. Biarkan dia menyambung lagi kakinya dan lukanya sembuh. Mungkin kaki yang patah butuh 3 bulan, Bu, buat sembuh. Setelah Butuh dia bisa 3 dipaksa bulan lagi ya, untuk Pak? mendaki yang berat seperti ini. Kalau jalan lurus kaki saya mungkin masih bisa, tapi kalau jalan mendaki kaki yang patah kayaknya sulit, Bu. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk menyembuhkan kaki Bapak yang selama 3 bulan itu? Istirahat, Bu. Biarkan kakinya nggak dipakai, tunggu di situ sendiri. Coba lagi ya. Ayo, kelamaan. Ini mungkin apa ya? Anda sadar sekarang jadi kalau pakai logik nggak bisa selesai? Iya. Lebih baik saya pakai teori gitu atau saya pakai kayak sekarang nih, saya contohin Ibu langsung praktek. Mana yang lebih dapat pencerahan?
Pakai Langsung contoh. gini sih Kayak Pak, sekarang kan? kita langsung mikir, Iya. kita langsung mikir ya apa ya kira-kira kalau ada di situasi seperti ini gitu. Kalau tadi dibilang pendekatan religi bahwa Tuhan pasti kasih kesempatan ya. Sebenarnya Bapak udah dapat kesempatan itu, tinggal diselesaikan dan Perumpamaan dulu, setelah itu baru Oh, boleh pakai pendekatan gini. religi dan sebagainya. Berarti mungkin begini Pak, Bapak harus banyak bersyukur karena Bapak orang yang terpilih Ibu sudah nyuruh saya sampai di angkatan bersyukur. 3. Masalah ya? Ini hidup saya, Bu. Ibu nggak usah Iya, ngatur-ngatur iya. hidup saya. Ibu nggak Berarti menjalani gini, cerita saya. Jangan Ibu rubah cerita orang, Bu. Ibu urus Pakai cerita Ibu ceritanya sendiri. itu Pak, Thomas Alva Edison. Apa? Kita tahu Thomas Alva Edison, dia mencoba 999 kali untuk bisa menciptakan lampu. Apa yang terjadi bila terhenti di 999 kali? Kita mungkin nggak punya lampu saat ini. Nah, menurut Bapak, apa yang bisa Bapak ambil dari cerita Thomas Alva Edison ini? Thomas Alva Edison semangatnya bagus, Bu. Saya udah nggak punya semangat lagi untuk mencoba. Dalam cerita Thomas Alva Edison, dia juga hampir menyerah. Dan kemudian dia terus mencoba sampai yang ke 1000 kali, baru dia berhasil. Bapak udah mencoba berapa kali, Pak? Di benak saya udah mencoba ratusan ribu kali, Bu. Simulasi di otak saya. Saya udah semua ratusan ribu, Bu. Udah nyerah saya. Aku paling pakai perumpamaan itu karena kalau ke murid yang pernah mengalami juga kayak gitu, aku pakai perumpamaan Thomas Alva Edison itu, kemudian mencoba menghubungkan dengan apa yang dia relate Itu ke bagus, dia. Bu. Tapi bayangin kalau orang udah depresi. atau Kalau kita orang stres puji pakai Pak, itu bagus. mesti Iya. gini. Ini udah Pakai depresi nih, Bu. konseling mungkin ya. Kalau konseling, saya memang nggak terlalu tahu untuk konseling pertanyaan guidance-nya apa seperti itu. Karena ini lebih ke mental dia kan. Ya, itu makanya. Jadi Ibu nggak Atau salah kita di sini. puji, Dan kita puji kata-kata boleh Bu nggak Pak? Windy itu bisa dipakai bagus banget. Kalau kita arahkannya lebih ke agama, Pak, kalau sudah seperti itu gimana, Pak? Harus terbuka dulu. Kalau dia belum Boleh terbuka, nggak kita dia masih puji ngeblok dulu Pak? gimana? Bagaimana, Pak? Misalnya, Dia masih ngeblok, Ibu pakai agama, dia akan bilang, ini kayak ustadz yang di rumah aja nih. Kayak orang yang pas ceramah. Nyalain iya. merintah-merintahin, suaranya keras-keras di masjid itu. Kalau kita puji dulu Pak, misalnya, Bapak hebat loh, sudah sampai ke tahap ini. Makasih Ibu. Gitu. hidup itu emang harus berjuang dan terus berjuang. Nggak ada yang namanya manusia hidup tanpa perjuangan. Ya Hidup itu biarlah seperti saya buku. berjuang dengan perjuangan saya, Bu. Saya mundur ya. Hidup itu seperti buku, kamu membaca satu halaman pada satu waktu dan berharap untuk akhir yang baik. Hidup itu Ibu aja seperti deh melodi berharap. yang indah. Buku saya udah habis, Bu. Saya udah nggak mampu beli buku lagi, Bu. Minjem juga udah nggak, kayaknya udah malu, Bu. Buku yang kemarin aja belum selesai. Udah, badal-badal di kelas. Ayo Pak Ton. Hidup itu seperti gunung. Sulit untuk didaki, tetapi begitu kamu sampai puncak, pemandangannya indah. Kakiku udah patah, Bu. Masa nyuruh mendaki gunung? Mau digendong nggak? Jika Bapak punya pilihan lain selain mundur, pilihan apa yang ingin Bapak ambil? Nggak ada. Pernah nggak ketemu anak yang udah minta bunuh diri? Pernah nggak ketemu anak yang udah frustasi orang tuanya mau cerai? Ya, dan dia menyalahkan dirinya. Pernah nggak ketemu anak yang udah narkoba bisa-bisa dan dia merasa udah nggak bisa lepas dari narkoba itu? Saya cuma bilang gini, kamu sayang nggak sama mama papamu? Begitu paling Pak. Terus dia Mama nangis papaku deh. udah pecah, udah pisah. Dan mereka udah nggak peduli sama aku. Mereka hidup sama pasangannya dan tiap hari pulang mabok. Aku dipukulin tiap hari di rumah. Mama tinggal sama pacarnya, bolak-balik ganti-ganti pacar. Papa pulang mabok, aku dipukulin. Bahkan aku kemarin dibawa kamar, dipanjangin, aku kabur, aku lari. Sekarang tarik nafas, lalu hembuskan, lalu ingat-ingat kembali hal baik apa yang pernah kamu lakukan sampai kamu ada di tahap ini, dan mari kita coba untuk kita terapkan lagi di tahap berikutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Ya, kadang-kadang kalau kondisi kayak gini kita harus jeda, ini udah merah ya. Kita harus jeda sesaat. Dan pendekatan udah nggak bisa coaching. Pendekatannya konseling. Ya, itu yang utama. Pada saat konseling Anda harus pakai nada do. Ya, lalu
buat dia melihat sudut pandang baru, oke kalau dia masih bisa. Tapi kalau dia udah stres banget, mungkin perlu cuma di gini, ya. Dia suruh traveling atau suruh keluar jalan. Kalau di agama kayak gitu. Sama juga. Mohon maaf kalau saya orang Islam. Orang Islam tuh Nabi pernah kejadian di mana semua orang yang disayanginya meninggal pada tahun itu. Semua orang yang disayanginya meninggal. Ya, istrinya meninggal, pamannya meninggal. Lalu sama Tuhan apa yang dikasih? Isra Mi'raj, perjalanan yang jauh. Sometimes dia harus dikeluarkan dari situasi yang sekarang di jalan dulu pergi cuti kalau bahasa kerennya. Dia harus ganti suasana. Itu satu. Kalau belum terlalu berat, umpamaan masih bisa. Tapi kalau terlalu berat, belum tentu. Dia harus keluar dari situasi dan suasana dia sekarang. Dia harus out dari rumah itu. Pada saat itu, mungkin pendekatan misalkan dia bisa ditampung di rumah saudara yang lain yang peduli. Harus keluar dari bapak ibunya yang gebugin, segala macam. Kalau orang yang CGP, mungkin dia butuh untuk keluar dari suasana yang sekarang, lalu ngomongin yang lain, sambil hatinya plong, dan bikin agak dia curhat. Jadi pendekatan adalah curhat. Lalu pakai perumpamaan. Contoh perumpamaan yang bisa diambil, ya. Rekam syukur enggak bodoh, ya. Apa ya? Kalau bilang berat banget, Bu, Pak, saya punya temen tuh ibu-ibu, dia dari kecil nggak pernah naik sepeda. Lalu saya nanya, Ibu mau belajar naik motor nggak? Susah, kata dia. Takut saya tabrakan. Susah, ngeri. Ibu yuk coba yuk. Takut saya, susah. Susah, saya nggak berani. Takut. Saya tanya ke anak SMP, ya, menurut kamu naik motor gimana? Aku juara trek-trekan, motor mah kecil, gampang, kecil. Aku mah udah biasa trek-trekan, gampang, lepas tangan bisa. Oh gitu, iya aku juara. Jadi gimana kalau naik motor? Gampang, kecil. Tahu Bu pelajaran saya apa? Apa tuh? Ya kalau udah bisa mah gampang, kecil. Tapi kalau belum bisa susah. Gimana Bu? Iya juga kata dia gitu kan. Kalau udah bisa gampang, kalau belum bisa susah. Iya juga ya Pak. Iya kadang-kadang gitu mental kita tuh udah bikin kita takut aja. Belum apa-apa udah bilang susah dan sesuatu jadi berat banget. Padahal kalau udah bisa gampang. Terus saya lihat Bu. Ya, jadi ada nama Milton Erickson. Milton Erickson itu kena penyakit lumpuh Bu. Lumpuh. Dia bapak hipnosis modern. Dia lumpuh. Lalu apa yang dilakukan? Dia duduk tiduran, dia liatin. Ternyata banyak orang yang ngomongnya apa, tapi bahasa tubuh ekspresi nada suaranya beda. Dan yang diomongin beda. Lalu dilihat, setelah dia ngeliat orang-orang kayak gitu, ternyata pergerakan bahasa tubuh segala macam. Lalu dia ngeliat ternyata urat saraf yang menggerakkan beda-beda. Lalu dia punya adik. Dan dia lihat adiknya. Ternyata adiknya itu, ya, adiknya itu belajarnya untuk itu mulai dari pertama ngerangkak. Tapi sebelum ngerangkak dia cuma celentang, lalu gerakin saraf-saraf kecilnya. Dia perhatiin, oh mulai gerakin saraf kecil, saraf minor. Setelah itu baru saraf mayor. Setelah itu baru anggota tubuh yang ini, lalu anggota tubuh yang itu. Dia ikutin adiknya. Dia ikutin. Ya selama ini dia mau coba mengerjakan yang berat-berat dengan saraf-saraf yang mayor, saraf-saraf besar, tulang-tulang besar. Sekarang enggak. Dia mulai dengan ujung jari dulu. Dia mulai dengan yang kecil-kecil. Dilakukan. Lama banget prosesnya Bu. Lama banget. Karena kan bayi itu sampai bisa jalan kan butuh 9 bulan. Tapi dengan adiknya bisa berjalan, dia pun bisa berjalan. Dia mulai tuh dari merangkak, duduk dulu, merangkak segala macam. Dijalani proses itu. Jadi dia nggak langsung lari. Dia mulai dari proses pelan-pelan dan akhirnya bisa. Dan dia sembuh. Well adalah umur 50 kena penyakit lumpuh lagi. Dia ulangin lagi yang dulu pernah dilakukan, sembuh lagi. Setelah mendengar ini apa pendapat Ibu? Jangan pembelajaran. Apa pendapat Ibu? Ya orang beda-beda ya Pak ya. Coba Bu lihat Bu. Itu bertahun-tahun Bu lumpuh Bu. Ibu kasihan nggak? Kasihan. Enak nggak hidup kayak gitu? Nggak enak. Berat nggak? Berat. Iya. Saya nggak kebayang hidupnya kayak gitu. Yang kita omongin bukan betapa dia suksesnya, tapi betapa beratnya. Paham nggak? Sehingga dia merasa ada yang berempati sama beratnya. Sampai dia ntar ngomong. Iya ya. Memang prosesnya lama, tapi dia akhirnya bisa juga ya Pak ya.
Ya orang beda-beda Pak, tapi emang sih akhirnya dia bisa juga. Tapi ya berat banget itu Pak. Iya sih Pak. Cuma menurut Bapak worth it nggak tuh akhirnya yang dilakuin? Sehingga dia bisa gerak dan bisa jadi orang normal dan menjadi Bapak hipnosis modern. Ya worth it banget sih Pak perjuangan. Bapak tahu Pak, Nelson Mandela itu di penjara berapa tahun tuh? 60 tahun Pak di penjara Pak. Umur 90 baru bisa deh. Saya nggak kebayang kalau dia di penjara terus Pak. Mendingan bunuh diri buat saya kali mah. Tapi dia enggak. Bisa ada yang lewatin. Saya juga nggak ngerti orang-orang kayak gitu tuh Pak. Jujur buat saya. Nggak ngerti saya. Kalau dia dengar orang yang kayak gitu, kira-kira dia akan ngomong apa Pak? Ternyata ada cahaya di ujung sana. Tapi jalan gelapnya panjang. Terowongannya gelap, panjang banget. Jangan pernah diomongin bahwa ada cahaya. Kita yang ngomong. Enggak. Kita ngomongin itu pengurangan gelap. Biar dia berempati merasa ada teman. Jelas? Ya, setelah itu nanti begitu dia keluar sendiri dari tempatnya, yang penting bikin dia untuk melihat dari sudut pandang lain, melihat dia untuk melihat bahwa ternyata ada harapan, tapi kita jangan ngasih tahu. Begitu dia udah siap, ya kita taruh aja benih-benih di otak dia sehingga dia mikir sendiri. Kalau kurang kasih cerita baru, kasih contoh baru. Tapi jangan pernah kita mulai dengan tuh orang itu bisa, kenapa kamu enggak? Itu tekanan buat dia. Stop tekanan, jangan ngomong tekanan. Saya ambil contoh satu lagi cerita yang terakhir ya. Saya punya anak waktu kecil susah banget disuruh mandi. Kalau buat sekolah, yang ada mbaknya atau orang tua ibunya itu yang ada jadi drama pagi-pagi berantem sama dia. Lalu cara saya untuk merubah dia gimana? Saya ajak main tiap hari dan dia ada kalahnya ada menangnya, ada kalahnya ada menangnya. Udah hidup ini permainan kok anak-anak. Terus pagi-pagi saya buka pintu kamar dia, saya lihat, Safa, asik Safa masih bobo. Aku mau masuk kamar mandi, lalu aku pup. Lalu pupnya biar banyak, biar bau. Nanti Safa mau sekolah masuk kamar mandi bekas pup ya Anda. Aku mau pup. Andukku di mana? Andukku di mana? Anduk di mana? Loh kok di kamar mandi ada anduk Safa? Anduk Anda mana ya? Aku turun ke bawah deh cari anduk. Anduk kamu di mana? Kucuk-kucuk langsung dia lari. Masuk kamar mandi, dia mandi, kunci jendela. Aku mandi duluan. Aku mandi duluan. Aku pup, Anda dapat pup. Aku menang. Ayah, curang. Kamar mandi andukku di bawah curang. Saya ulang berkali-kali, dia gitu terus. Kadang kita nggak bisa nyuruh ya. Kadang-kadang ketimbang fokus kepada masalah dia, kita fokus kepada cara lain yang 100% berbeda. Gimana Bapak Ibu, apakah ini membantu? Oke ya. So, tadi saya lihat kayak perumpamaan. Kalau pakai agama banyak banget perumpamaan agama. Banyak banget. Ya, tapi kita lihat dari kecerdasan dia. Kalau dia masih SMP, belum tentu agama bisa masuk. SD, apalagi. Dia merasa itu tekanan. Logik dia belum jalan kok. Ya. Oke. So, mulai dengan perumpamaan, baru bisa cerita, contoh. Ini kan dengan apa yang bisa Bapak ambil dari cerita ini. Jangan sekali-kali kita nyuruh. Jangan, kalau disuruh itu another pressure. Nggak boleh kalau orang lagi stres. Terakhir tanggung jawab, ini udah 11:30, harusnya udah break. Di tahap ini tugas coach adalah mengumpulkan komitmen coach dan minta coach membangun struktur akuntabilitasnya. Ya, minta coach menyimpulkan jangan coachnya, coach mungkin perlu mencatat komitmen dalam bentuk action. Jadi actionnya apa aja. Contoh pertanyaannya udah ada. Lalu pertanyaan penutup, ya ini sama yang saya bikin. Kapan, siapa perlu dihubungi, bagaimana bisa memastikan ini bisa berjalan. Pertanyaan penutup, apa yang bisa disimpulkan dari diskusi ini, apa pembelajaran dari sesi ini, gimana perasaan kamu sekarang, ini udah ada di pertanyaan kita. So, kita latihan Tirta, berdua-berdua. Ya, saya minta Anda berdua-berdua, ini ada namanya. Ya, caranya adalah setiap orang nanti pilih boardroom. Ya, ini ada namanya ya. Pak Rizal sama Bu Ayu. Kalau Bu Ayu yang Pak Rizal nggak ada, Ibu Ayu boleh milih yang lain atau bertiga sama yang lain. Bu Wiji sama Bu Ermina, Bu Windy sama Pak Linda, sama Bu Linda, Pak Anton sama Pak Mulyono, Bu Wita sama Bu Tini. Oke? Jelas ya? Nah, Anda akan latihan berdua, ya, bacain aja dengan topik yang terserah. Ya, nanti kalau perlu bisa bertiga. Kalau bertiga nanti gantiannya ada satu yang memperhatikan. Ya.
Boleh lelah, tapi tidak boleh menyerah. Ya. Nah, saya minta tolong sama Anda. Setelah itu Anda nonton yang di LMS. Cuma sekarang ini ada boardroom Bapak Ibu. Ya, ada board 3. Tolong silakan sekarang semuanya. Ada yang kelas 31, ada yang kelas 32, ada kelas 33, ada 34, ada 35. Silakan pilih orangnya sesuai dengan temannya tadi. Saya ulangin lagi. Ya. Ya. Kalau yang boardroom 1, ini ada nih. 31 Ibu itu Pak Rizal sama Bu Ayu. Kalau Pak Rizal nggak ada, Bu Ayu boleh kelas lain. 22 itu Bu Wiji sama Bu Ermina. 33 itu Windy sama Octaviana Linda. 34 Pak Anton sama Pak Mulyono. 35 Bu Wita sama Bu Suhartin. Yuk silakan pilih kelasnya lalu latihan. Ya, nanti yang namanya disebut duluan yang jadi coach. Yang namanya disebut belakangan jadi peserta dulu. Silakan. Yang disebut duluan jadi coach. Topiknya topik yang di sini aja yang di CGP. Ya, apa aja bebas. Saya mau bikin apa. Pakai contekan yang udah saya bikin. Silakan masuk ke kelas masing-masing latihan sekali-sekali, setelah latihan sekali-sekali lalu break. Monggo.